Ada salah seorang alumni sudah merintis pesantren di Jawa, saya cerita di Jawa. Kemudian santri ini, ustadz ini ingin berbaiat thariqah kepada salah satu mursyid. Pamit ke saya baik-baik. Dan kemudian nyon eti, nyon petotu, teroa abaiatah tarekat. Saya bilang ya, kalau saya tidak pernah mendapatkan ijazah baiat. Jadi saya tidak berani untuk membaiat orang dalam thariqah tertentu. Walaupun guru saya Sayyid Muhammad Al-Maliki memiliki ijazah thariqah dari 40 lebih mursyid thariqah, dan itu mutlak. Artinya kami sebagai murid-muridnya, amaliyah dari guru-guru kami ya adalah perpaduan dari 40 lebih thariqah itu sendiri. Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki sejak kecil, keluarga lingkungan Al-Maliki ini dari Sayyid Alawi, Syadiliyah, wiridnya Syadiliyah. Kemudian sampai beliau di usia 40-an mengamalkan amalannya thariqah Ba'alawi. Kami para santri dipilih, diberikan pilihan, diambil dari thariqahnya Tijaniyah, diambil dari thariqahnya Qadiriyah, diambil dari thariqahnya. Wiritan-wiritan yang spesial diramu oleh beliau, dicicipi oleh ruhani beliau, kemudian disuguhkan kepada kami. Jadi sudah dimamah, apa istilahnya kalau bayi itu ya dikunyah dulu, dimamah sampai halus, baru kemudian itu lengaki kan beji. Nah kita ini bayi-bayi yang belum bisa mencicipi makanan-makanan, maka guru murabbi kita ini sudah mencicipi, menunya sudah disiapkan. Ada kitab namanya Syawarikul Anwar, semua ada di situ. Tijaniyah ada, Naqsyabandiyah ada, Ba'alawi ada, ya mulai dari Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, Salawat Masyisiyah. Tinggal kita ini mau milih yang mana, kan gitu ya. Nah ini sudah diamalkan di pesantren kita. Al-Adhkar sudah ada ya. Kemudian yang kumpulan doa-doanya Ummi itu juga ada, Pak. Al-Adhkar wal Al-Adiyah ya, kumpulan doa-doa juga. Nah ini ramuannya beliau, cicipannya beliau. Kita tinggal ngikuti saja, tidak usah bingung nyari-nyari. Mari tak bosan. Kadang kalau nyari sendiri itu kadang-kadang tidak bisa kembali, alias nyalin ya, sesat. Masa pantas santri Sukorejo akhuru ke orang si tukang sulap kan gitu. Kan lopot. Cari lambat mendukan peninding salafiyah sampai kerja. Mendukan ini Sukorejo ngalele enggak bindung ya. Pak ada Pak ka songai, Pak ada Pak ka anas. Nyari jozo. Mau sering do Pak ka sodung, do Pak ka. Kadang-kadang gurunya tak agel lah ya. Gurunya tak apa aja. Nah ini kan lopot, ingin mendapatkan sesuatu yang katanya karomah. Nah hati-hati. Kita sudah punya guru, kita punya murabbi, tapi jebakan-jebakan itu ada untuk menyesatkan kita, salah memilih sambungan rohani. Itu banyak jebakannya, itu ada. Sama halnya dengan memilih Islam yang bagaimana? Islam memang satu Islam, tapi sejak zaman fitnah terbuka setelah wafatnya Sayyidina Utsman, kemudian setelah fitnah itu terjadi setelah wafatnya Sayyidina Hasan, apa yang terjadi? Ini sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kami. Alhamdulillah kemarin sudah dipertegas kembali oleh Habib Umar bin Hafid bahwa ada namanya khilafah zahir, ada khilafah batin. Dulu di zaman Rasulullah khilafah zahir dan batin itu satu. Ya Rasulullah presidennya, Rasulullah adalah pemimpin ruhaninya. Sayyidina Abu Bakar juga begitu, Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Utsman begitu, Sayyidina Ali begitu, sampai Sayyidina Hasan. Di situ ada ujian, cobaan untuk kemaslahatan umat. Kekhilafahan zahirnya diserahkan kepada pihak lain, tapi wilayah batinnya beliau dan seterusnya orang-orang pilihan. Itulah mengapa kemudian kita diajari tawassul kepada pemimpin-pemimpin batin.
ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu amana lillah hasana bifam wa ya akhtar wa ya anjad wa ya sadat wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansur. Ini yang diajarkan, ini yang diimlakkan kepada batin kita. Siapa Akhtab ini? Ada penguasa wilayah 5 benua. Kalau disebut namanya, hajat-hajat kita melalui wasilah beliau dikabul oleh Allah. Posang nyari, padahal benar baca. Ada di dalam tawassul rotibul hadda. Siapa? Imam Asyadili. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang menguasai 5 benua, dibagi oleh Allah, diberi tugas. Bahkan ada walinya lautan, ada walinya daratan, ada abdal yang setiap pergantian ada yang mengganti kembali. Jumlahnya banyak. Nah, di antara para pengikut solehin, aulia, arifin ini juga ada ujiannya. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berdesih reng-bureng ya. Bakta cepet ke Syiah, bakta cepet ke Mu'tazilah, bakta cepet ke Khawarij. Nah ini, kadang-kadang santri Sukoharjo kalau salah pergaulannya, ya akhirnya Khawarij kan gitu. Begitu juga santri Sukoharjo pas arajaan Futuhnah Humaini. Saya pernah datang di daerah, salah satu daerah di Jawa Timur, tidak usah sebut kotanya, Namoy. Mak pas arajaan Futuhnah Humaini ban ke As'ad, cari santri lagi As'ad. Ternyata dia cerita pernah punya masalah batin waktu di pondok. Takher bung salabung ben aja posang. Akhirnya dengan As'ad ben ngaji ke Mat Ihsan terlembara. Jadi pernah punya masalah batin sampai dibersihkan tauhidnya oleh Kemat Ihsan. Pantas kalau gini. Ya, hati-hati santri Sukoharjo ya. Batinnya tidak bagus ke guru, pulang jadi masalah. Nah, ujiannya orang-orang yang sudah digaris benar ini, al-firqatun najiyah, ki atau oleh ya, nung dalam ki ada ujian. Apa? Ujian sesama orang-orang saleh. Ki guru kah? Guru saya lain atau nilai-nilaian. Ini ujian juga. Ya. Padahal kita ini dididik oleh siapa? Dibesarkan oleh siapa? Jalan kehidupan kita ini coba direnungkan. Sejak awal mondoknya di mana, ngajinya ke siapa. Tapi pulang ke masyarakat ketemu dengan tokoh lain, ketemu dengan penceramah lain, mubaligh lain. Ki puru anyar datang, anganga, hebat ini. Padahal yang membawa ruhani dia bukan penceramah ini. Yang membawa ruhani dia dikenalkan dengan rotibul haddad, ulang dimamah dengan ruhaninya adalah guru yang sejak dari awal mendidiknya. Setelah kemudian melihat ada orang begitu besar, terkenal, anyaran ya, viral di televisi, tergiur kemudian ikut beliau. Menghormat ia, ta'zim, ahlul ilmi, membawa cahaya kebenaran kita hormat. Tapi ada murabbi yang orang tua kita, seperti nasab. Nasab itu bagaimana? Tang epak, tang embuk, tak bisa borong. Darah kita, darah daging kita ya kepada beliau. Tapi Majedi, Mbah Ereng, ada yang lain yang harus kita hormat. Ya, tantaretan dari Mbah, tantaretan dari Reng Sepuh, hormat ta'zim. Tapi nasab kita jelas, tidak bisa berubah. Nah itu yang harus kita pahami, sehingga tata keramanya santri Sukoharjo itu paham. Oh ya begini.
Kami diuji setelah wafatnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kemudian khalifah beliau yang masih muda, Sayyid Ahmad. Waktu itu Abuya Sayyid Ahmad tidak dipandang orang, diragukan keilmuannya, ngaji kitabnya masih terbata-bata. Tapi kami sudah berbaiat pada beliau. Arya seepeli bentang kuru. Ini penerusnya. Maka saya waktu itu didatangi oleh seseorang. Apakah kamu mau pindah kepada kiai lain, kepada Syekh Fulan? Ada Habib Zain bin Semit, lebih sepuh, lebih alim. Mohon maaf, kami dapat amanah bahwa santri-santri Abuya Sayyid Muhammad sudah sepenuhnya di bawah bimbingan Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Belum terkenal, belum kelihatan ilmunya, belum kelihatan karomahnya. 6 tahun kami diuji dalam persoalan itu. Doa mata letolian. Setiap majelis bulan Dzulhijjah datang ulama dari Syria, ulama dari Yaman, ulama dari Maroko, ulama hebat-hebat, top-top. Ini katanya ketemu Nabi, ini katanya ya kodotan ketemu Nabi. Sedangkan guru kami yang kami ada di dalam rumah beliau, makan dari beliau, pakaian dari beliau, kitab beliau, belum kelihatan karomahnya. Apa enggak ujian? Datang Habib Fulan, Syekh Fulan, Arya Jaan keramat dah, lebih sepuh. Tapi kita tidak pernah kumpul dengan beliau, tidak pernah dibimbing ruhaninya beliau. Ya hormat, takdim, salam, minta barokahnya, minta doanya. Tapi murabbi kita, orang tua kita sudah jelas. Itu ujian kami ketika di Rusaifah waktu itu. Alhamdulillah tahun ke-7 semakin jelas. Padang benar. Rabu. Ternyata guru kami Abuya Sayyid Muhammad itu adalah huwa Sayyid Ahmad. Nah, ini saya cerita begini, berbagi pengalaman. Mungkin di antara alumni Sukoharjo ada yang pernah mengalami persoalan batin semacam itu. Ayo, ada panduannya. Abeli kana asapa, pabeli kareng sepona, apa ban embuan, abeli kareng tuan. Ini ya. Soal menghormat. Jangan mempermalukan gurumu di hadapan guru orang lain. Artinya cek cangkona. Kadang-kadang begini, terlalu fanatik. Datang kiai fulan, datang syekh fulan, ustaz fulan, pas ngocak benitang guru enggak. Loh, Anda itu mempermalukan gurunya sendiri. Masa santrinya Sukoharjo kok begini kepada kiai orang lain? Tak hormat ke guru orang lain. Jangan. Tunjukkan penghormatan yang hebat, tunjukkan akhlak. Ini saya dididik seperti itu. Tapi hati milik orang tua kita, hati milik murabbi kita, hati tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tubuh kita boleh menghormat kepada orang lain. Begitulah kami diajari oleh guru-guru kami. Bahkan ketika teman kami waktu menyodorkan makanan, salaman kepada guru kelas, guru di kelas itu, kelihatan oleh Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Remarin itigani. Plak. Hah? Arwah kurban, engkau tampuruan. Nah, jaga cemburunya guru kita. Jangan terlalu bermesraan. Meskipun kita diajari menghormat, tapi ketika kita dilihat oleh beliau, cemburu beliau. Kan tidak salah sebenarnya menghormat guru kelas, mencium tangannya, karena beliau yang ngajari. Tapi orang tua kita, murabbi ruhnya kita di sini sedang melihat, menonton kita. Patau apa muntaban nyabis apa letolian kelu ya kan gitu. Oh, ternyata kita harus pandai menjaga perasaannya orang tua kita, guru murabbi kita ini. Nah, sebagaimana konsep tauhid kul huwallahu ahad, pangeran kah? Situng pangeran, nabinya juga satu. Kita tidak pernah bernabikan kepada nabi orang lain, kan gitu. Tapi kita wajib menghormat, wajib beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seluruh para anbiya mursalin. Tapi nabi kita Nabi Muhammad. Maka salah alamat kalau orang yang sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad masih beriman mengikuti ajarannya Nabi Musa. Tak andek kakaknya Nabi Muhammad, tak andek ke Quran. Ini yang kemudian disebut wairil maghdubi alaihim.
Ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad masih terlalu berlebihan cintanya kepada Nabi Isa, terlalu berlebihan cintanya kepada kitab Injil. Sudah ada Al-Quran. Ini yang disebut dengan waladhdallin. Kita jangan menjadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita punya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar sedang mempelajari kitab Taurat, perbandingan agama. Ketamburi punya Nabi Muhammad. Apa yang kau pegang? Warakah itu apa, kertas itu? Ini Taurat yang kami pelajari. Apa enggak cukup Quran yang Allah turunkan ke saya? Cemburu Nabi Muhammad. Apakah sebenarnya tidak boleh belajar ilmu lain untuk mempelajari bagaimana kesalahannya? Boleh, tapi Nabi Muhammad cemburu. Nah ini perlu menjaga kecemburuan guru kita, orang tua kita. Ya. Nah bagaimana dengan teman-teman yang terlalu toleran itu? Pas masuk ke gereja, apa gak cemburu Nabi Muhammad? Toju bareng-bareng atas nama toleransi, bahkan kadang-kadang pakai logonya NU. Apa gak cemburu Hadratus Syekh Yasin Asy'ari? Ayo dipahami lah nanti Suwarjo. Jadi kita bukan fanatik NU, kemudian NU harus terlalu menutup diri, tidak. Toleran itu ada tempatnya. Kita tidak mengganggu agama lain, itu toleran sudah. Tidak usah ropo-ropan akidah, tak usah. Jangan kemudian hadrah masuk gereja. Nanti kapan-kapan ya lagunya mereka masuk ke masjid atas dasar nambah masuk tang gereja boleh. Setiang kok masuk mata oleh. Mana janjimu? Mana toleransimu? Siap-siap nanti ditagih. Ini taktik busuk mereka kan begitu. Jadi santri Sukorejo militansinya harus jelas, akidahnya jelas. Kenapa Ki As'ad Daud, santri saya yang keluar dari NU, saya jangan berharap kumpul dengan saya. Ini wilayah mahabbahnya beliau. Beliau diberi oleh Allah sebagai orang yang punya mangkobah wilayah adalah wilayah di Nahdlatul Ulama. Di luar itu beliau tidak tanggung jawab. Nah, persoalan lain, ada orang pengikutnya Syekh Fulan, pengikutnya Tuan Guru Abdul Majid Nahdlatul Wathon, ikut mereka, ikut beliau. Tapi Kiai As'ad punya mangkobah wilayahnya nanti di akhirat. Kalau ingin ikut rombongannya Kiai As'ad, ini sudah wasiat yang 5 ini. Santri saya yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Kok fanatik? Bukan fanatik. Beliau meluruskan bahwa saya punya wilayah wewenang nanti di hari kiamat. Ini, ayo santri saya yang mau kumpul dengan saya dunia akhirat, ini loh dirawat. Loh kalau kemudian dia mungkin waktu di rumahnya dia Nahdlatul Wathon, mondok ke Sukoharjo. Loh, ini kiai saya Kiai As'ad NU. Gimana, bingung? Ya pilih. Mau kumpul dengan Kiai As'ad, mau kumpul dengan Kiai Abdul Majid Tuan Guru. Saya bilang begitu. Kalau Anda mau ikut kemudian Kiai As'ad, Pak Isto nggak Kiai As'ad? Sama-sama ke surga, cuma mau naik kendaraan yang mana? Dulu Kiai As'ad diuji seperti itu. Kiai As'ad ini guruna ada yang syarikat Islam, sedangkan Hadratus Syekh NU mendirikan itu. Bingung beliau. Saya istikharah. Akhirnya dalam mimpi datang ada 2 mobil besar, satu sedan Mercy tahun 70-an 60-an ya, mapan. Kemudian ada otobus besar, bagus, muatannya banyak. Yang bus ini NU, nah, yang sedan ini syarikat Islam atau apa, Masumi ya kalau tidak salah. Sama lorong apa ada antara ke Pontianak ya. Mau baru lep salepan, nyalep boleh. Tapi kita mau naik yang mana? Kalau yang sedan, soon kun kalema sopir situ nih ada kata lo nih budi cope ya. Tapi kalau ingin muatannya banyak ada bis. Nah, Nahdlatul Ulama ini muatannya besar. Pilihan saja. Tak usah pas tabrakan antara mobil satu dengan mobil yang lain. Kalau tabrakan tidak nyampe ke tujuan. Tapi kalau fastabiqul khairat sama-sama nyampe.
cung tak santaan sudah kan gitu. Nah, ini persoalannya di sini. Kita kadang-kadang fanatiknya salah kaprah. Ya, militansinya salah membangun. Bagaimana kita mencintai sesungguhnya kan begitu. Ini yang saya maksud dengan bendera tadi, alet benderanya itu tidak bisa berkibar, mestinya berkibar menunjukkan syiar agama Allah. Tapi karena persoalan internal, apolitik, tidak bisa dilihat oleh orang. Bagaimana bisa melihat itu bendera apa itu? Kok seperti apa yang dijual telur gulung ya, apolitnya. Nah, kita jangan sampai bendera ini, benderanya kainnya itu bulat, harus berkibar. Bagaimana terus berkibar? Kita bukan mengibarkan nguncuk bendera Salafiyah Syafi'iyah, enggak, tapi ada Islam yang kita bawa, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bawa. Ya, softnya kita ini di barisannya Rasulullah. Setelah para sahabat, tabi'in, wa man tabi'in, ada 30 generasi dari zaman Rasulullah ke zaman kita. Seandainya kita sholat di suatu ruangan besar, imamnya Rasulullah, makmum saf terdepan sahabat, ya, khulafaur rasyidun paling depan, kemudian saf kedua adalah tabi'in, saf ketiga tabi'in, saf keempat di situ ada para a'immah minal fuqaha wal muhadditsin wal mufassirin. Ya, di situ ada Imam Abu Hanifah, di situ ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat bagaimana beliau semua toleran satu dengan yang lain. Imam Syafi'i suatu ketika sholat di makbarahnya Imam Abu Hanifah, karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir, jadi nggak nutut kepada muridnya Imam Abu Hanifah, belajar studi banding kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Maka fikih madhab Syafi'i yang qaul qadim mirip dengan qaulnya Ahnaf, tapi setelah hijrah ke Mesir maka berbeda menjadi qaul jadid. Imam Syafi'i ketika ziarah ke dharihahnya, makamnya Imam Abu Hanifah, beliau sholat subuh ngimami, ternyata tidak pakai kunut. Makmumnya tahu ini kan Muhammad bin Idris Syafi'i yang punya qaul kunut sunnah muakkadah, kalau tidak kunut harus sujud sahwi. Sujud sahwinya juga sunnah muakkadah. Tanya makmum, antum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Iya. Antum yang punya qaul bahwa kunut itu muakkadah? Iya. Kenapa kok tidak kunut? Saya menghormat qaulnya Shahibul Maqbarah. Imam Abu Hanifah sudah wafat, tapi pendapatnya dihormat, tidak pakai kunut di makbarahnya Imam Abu Hanifah. Nah, hati-hati santri Sukorejo. Ketika ada di wilayahnya orang lain, di majelisnya orang lain, ya jangan ketarakan dulu. Majelisnya orang banyak, siapa kita? Gitu aja. Lopot jadinya. Tapi kalau di majelisnya kita, pas lopot nyebut saya lain, nah itu kan salah juga kan gitu. Dan begini, kalau urusan akhirat itu pasti tidak akan berbenturan. Kalau urusan akhirat itu pasti cahaya, nur. Cahaya itu tidak akan pernah berbenturan dengan cahaya yang lain. Tapi kalau urusan duniawi, ini yang sering gesekan. Perhatikan, konflik yang terjadi pasti ada ketidakikhlasan. Konflik yang terjadi antar sama alumni pesantren lain, antar golongan, pasti ada bumbu-bumbu duniawinya. Kalau enggak urusan jabatan, urusan PC, kan begitu. Kalau enggak urusan PC, urusan nyak-benyaan pengikut. Pasti ada begitunya. Kenapa? Duniawi. Bahkan pondok katanya Mbah Mun, bangunannya ini duniawi. Yang akhirat apa? Ngajinya. Ngajinya itu buka kitab faslun qala al-musannifu, itu dengan catatan ikhlasnya. Itu akhiratnya, tempatnya, kelasnya, bangunannya berapa tingkat, tanahnya berapa hektar, itu masih duniawi, ada potensi duniawi. Maka kalau kemudian pesantren tidak ada ruhnya, tidak ada ilmunya, tak ada ngaji kitab, yang tersisa hanya tinggal duniawinya. Daftar berapa, sekian puluh juta DP, asramanya ber-AC,
satu kamar 4 orang dengan kamar mandi di dalam. Siapa kiainya? Kiai bersama. Ya, boarding school dan semacamnya. Namanya Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya tidak mengajarkan ajaran sahabat, malah menyesatkan kelompok lain, mengkafirkan golongan di luarnya. Apa ini kemudian ajarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Pondok pesantren, lembaga sekolah Imam Syafi'i. Di dalamnya tidak ada kunut, tidak ada qaul madhab, yang ada qala bin Bas, qala Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kan lopot. Itu terjadi di Jember, ada kan. Maka santri Sukoharjo, para wali santri, para alumni, hati-hati memilihkan anaknya mondok. Jangan merek yang dilihat, jangan casing yang dilihat. Sekarang itu sudah banyak yang salah casingnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan kita dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah yang Allah anugerahkan ini mampu kita rawat dengan baik, juga mampu menjaga kecemburuan para masyayikh kita. Karena almarhumin itu hidup, beliau tidak wafat. Nadrohnya beliau terus kita rasakan. Maka jaga cemburunya beliau-beliau ahli barzah. Jaga, hormati beliau. Insya Allah ini yang cukup kami sampaikan. Mungkin kalau memang ada dialog setelah ini, silahkan dipandu oleh pembawa acara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum, Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.